sarjana dari angkatan baru harus menguasai teori perkembangan sains sosial yang mampu menghasilkan ciptaan baru. Yang mana dalam episod ini ialah episod yang terakhir. Soalan terakhir yang akan kita kupas di dalam episod ini adalah berkenaan dengan imperatif akademik dan juga imperatif advokasi sains sosial. Tetapi sebelum itu, pesanan saya kepada penonton-penonton YouTube Wacana Studio Naratif, jangan lupa like, komen, share dan subscribe laman YouTube Wacana Studio Naratif. Baiklah, Prof, hari ini persoalan terakhir yang saya ingin kemukakan yang berkenaan dengan buku yang kita bincangkan oleh Prof Rahman ini. Dalam buku ini Prof Rahman ada menjelaskan secara agak panjang lebar tentang kepentingan imperatif akademik dan juga imperatif advokasi, yang kemudian kedua-duanya harus untuk kita jajarkan adanya realignment antara imperatif akademik dan juga imperatif advokasi sains sosial. Yang mana bila kita bercakap tentang imperatif akademik dan juga advokasi ni, sudah tentulah kita menginginkan sains sosial kita ni bukan sahaja menjadi satu yang eksklusif kepada mereka yang berada di tempat yang kita panggil sebagai Menara Gading ni, Ivory Tower, tapi dia boleh memberi sumbangan kepada pembuat dasar, kepada aktivis masyarakat dan juga kepada masyarakat umum. Jadi dalam keadaan masyarakat kita sekarang yang kita boleh katakan pasca COVID-19, kita bertembung dengan pelbagai permasalahan politik dan sebagainya, masyarakat hari ini kita nampak dia semakin ada satu manifestasi sebagai masyarakat yang berisiko. Masyarakat yang berisiko, masyarakat yang rentan dan tidak berketentuan, uncertainty. Jadi dalam keadaan tersebut, konteks tersebut, saya nak tanya kepada Prof, apa yang Prof boleh berikan pedoman ataupun pesanan bagaimana untuk mewujudkan agar sains sosial atau sains kemasyarakatan ni benar-benar boleh menterjemahkan apa yang Prof Abdul Rahman Embong nyatakan dalam buku ini, iaitu sains sosial tu boleh mewakili kata nurani masyarakat. Bagaimana, apa pesanan Prof? Silakan Prof. Okey, terima kasih ya. Saya fikir pertanyaan tadi kalau dapat dirumuskan adalah mengimbangi imperatif akademik dengan imperatif advokasi. Imperatif itu artinya syarat-syarat ya, syarat-syarat yang diperlukan, prasyarat akademik, dengan advokasi, syarat-syarat advokasi. Advokasi umumnya berarti menyatakan ya pendirian atau pendapat tentang sesuatu yang dianggap penting ya, dan yang harus diketahui umum. Begitu maksudnya dengan advokasi tadi ya. Begitu ya. Jadi hal ini ya, saya fikir setelah baca buku Abdul Rahman Embong, hal ini dibicarakan oleh buku ini dalam 2 bab.
Contohnya bab 4 membahaskan agenda pembangunan sains sosial yang mandiri sifatnya. Satu sains sosial yang memiliki karakteristik yang khusus. Artinya generalization, universalism dari ilmu kepada particularism sesuatu masyarakat. Karena kondisi lokal itu berbeza dengan kondisi universal. Tapi tidak berarti yang universal itu ditolak. Hanya disesuaikan pada kondisi-kondisi tempatan. Jadi maksudnya pada saya ya, korpus pengetahuan yang sesuai dengan alam Malaysia. Itu yang mau dinyatakan oleh buku itu, yakni upaya membumikan ilmu. Ilmu itu harus dibumikan dan tidak abstrak, ya, yang di luar tradisi. Maka satu istilah yang dipakai dalam buku ini tradisi, artinya keadaan konkret di Malaysia. Dan Malaysia itu adalah sebagian daripada kawasan budaya, culture area of Nusantara. Kedua, yang berkaitan dengan soalan ini ya, soalan imbangan antara imperatif akademik dengan imperatif advokasi. Ya, ini sains sosial baru itu harus menepati tuntutan imperatif akademik dan berimbangan upaya akademik itu dengan tuntutan advokasi, yaitu tuntutan masyarakat. Kedua itu bermaksud ilmu itu adalah untuk masyarakat, ya, bukan ilmu untuk ilmu semata-mata. Ya, ini satu slogan yang populer dalam kesusastraan yang dalam tradisi kita dibawa oleh Christmas itu Asas 50. Seni untuk masyarakat. Ya. Dan semboyan ini diulangi pada 1950-an oleh sastrawan seperti Usman Awang. Christmas, tempatnya studio ini, dia adalah seorang dari anggota Asas 50 yang membicarakan advokasi. Hanya mereka tidak menggunakan perkataan advokasi pada waktu itu. Dan mereka ini adalah sambungan daripada semboyan Angkatan 45 di Indonesia. Dan di Indonesia itu juga mengembang slogan itu yang dilaungkan oleh Plekhanov pada 1908 di Rusia. Jadi ini adalah satu contoh, satu yang universal yang dikembangkan dari satu kebudayaan kepada kebudayaan lain dan pada waktu yang lain. Asas 50 tahun 50-an. Buku ini 2022. Jadi dia bergema berterusan daripada 1908 sampai sekarang. Jadi itulah kekhususannya ilmu, ya. Dia in a state of continuum, ya, dia continuum. Dalam hal yang bersangkutan dalam bab lain pula diajukan pengarang agar sains sosial Malaysia itu tidak tercabut akarnya di Malaysia dalam upaya yang ambisius. Upaya yang ambisius itu untuk menciptakan social science yang mandiri sifatnya. Jadi dalam penciptaan itu, yang lama itu tidak dilupakan. Cuma yang lama itu diadaptasi, dikembang, diperkaya dan menjadi suatu yang baru. Lalu buku ini pada pendapat saya membahaskan
ciri-ciri asasi sains sosial tersebut itu. Sains sosial baru muncul yang dicubakan oleh buku ini harus memiliki sifat utuh dan sifat bebas. Yang kedua itu bebas, itu satu yang penting. Matlamatnya adalah penyelidikan dan penulisan. Buku ini membahaskan ciri-ciri asasi sains sosial yang ingin dimunculkan itu ya. Sains sosial baru muncul itu harus menurut pengarangnya memiliki sifat utuh dan sifat bebas. Matlamatnya, ini penting ya, adalah penyelidikan dan penulisan. Bukan sekadar penyelidikan dan tersimpan di perpustakaan, tetapi penulisan untuk disebarkan. Bukan sekadar menghasilkan tulisan, tetapi hasil penyelidikan yang relevan dan signifikan kepada masyarakat. Jadi di sini perkataan kunci itu adalah yang relevan dan yang signifikan, bukan sembarangan gitu ya. Itu adalah sebagian daripada imperatif advokasi. Bukan ilmu yang bebas nilai sifatnya. Atas nama bebas nilai ini kadang-kadang dijustifikasikan atas nama objektivity. Saya menulis dengan objektif, jadi saya tidak boleh mempunyai satu pendirian. Jadi itu salah. Itu dianggap sebagai satu doktrin hipokrisi itu, dan tidak bertanggung jawab, irresponsibility ya. Hipokrisi. Tetapi satu yang socially committed cirinya, satu yang diciptakan, istilah yang diciptakan oleh sarjana Malaysia pada 1974, socially committed sociology, social science pada waktu itu ya. Jadi untuk maksud itu, upaya-upaya akademik harus dilaksanakan oleh para saintis sosial, khususnya dari angkatan baru, yang berfikiran bebas dan komited kepada kesarjanaan mandiri. Jadi inilah harapan angkatan veteran, harapan mereka kepada generasi yang baru muncul sekarang ini. Apakah prasyarat yang harus hadir agar boleh dilanjutkan tradisi dalam upayanya membina kesarjanaan yang mandiri sifatnya? Jadi di sini ya, dan fokus saya kepada para sarjana muda ya. Di sini sang sarjana muda itu harus menguasai teori perkembangan sains sosial yang mampu menghasilkan ciptaan baru. Teorinya banyak, tetapi selektif dalam teori itu yang dipikirkan dapat menghasilkan satu yang baru, dan sekaligus dapat melakukan inovasi kepada kerangka teori yang sedia ada. Ini adalah satu tantangan, satu cabaran yang besar, tetapi akan sentiasa terjadi dalam generasi yang mendatang. Generasi yang baru tidak puas dengan apa yang terjadi dulu, begitu juga yang mendatang merasa perlu diperbaiki lagi inovasi yang ada sekarang. Jadi tentang teori ya, tentang teori saya sedikit saja yang saya mau sentuh. Sejak pertengahan 1980-an hingga 2000-an, khususnya pada 2017, diamati bahwa umumnya penyelidikan sains sosial di Malaysia kekurangan pengungkapan perspektif teori dalam penulisannya. Jadi itu adalah
adalah satu kekurangan yang boleh dengan keinsafan yang boleh diatasi. Kita harus optimis, ya, harus optimis. Setelah mengenali kekurangannya, kita memperbaiki. Lalu kerana terpinggirnya teori itu, maka terjadi satu kecenderungan apa yang dikatakan empirisisme murni, pure empiricism, empirisme murni. Jadi hanya deskriptif. Deskriptif itu bagus, datanya bagus, tapi data itu tidak memberi arti, kurang memberi arti sekiranya tidak dibicarakan data tadi dalam satu bingkai teori. Kerana bingkai teori yang berbeza itu akan menghasilkan tafsiran yang berbeza juga. Jadi itulah yang dikatakan kekurangannya. Deskriptif bagus, hanya teori saja yang kurang. Jadi mengapa ini terjadi demikian? Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Di Malaysia sejak dalam peperangan dingin antara Rusia dengan Amerika, turut terjebak adalah ilmuwan, ya. Dan pada waktu itu mereka menolak teori Marxisme dan mereka pergi kepada suatu yang dianggap neutral, yaitu positivism. Positivisme itu adalah satu percubaan, satu upaya memakai kaedah sains natural science kepada social science. Karena itu yang dipenting sangat adalah metodnya, kaedahnya. Jadi kaedahnya itu kadang-kadang sentiasa mengatasi teori, mengatasi falsafah. Karena dalam natural science itu yang penting, method itu yang penting. Ya, falsafah itu kedua pentingnya. Teori itu kedua pentingnya. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu tahun 70-an, 80-an ramai sekali sarjana para peneliti dihantar ke Amerika Serikat. Tempatnya di Pittsburgh. Itu adalah lubuknya, ya, Pittsburgh University. Dan kebanyakan mereka itu adalah pegawai-pegawai kerajaan yang mereka bawa pulang dengan kecenderungan positivism. Harus ada hipotesis, ada instrumen, dan segalanya teori itu tidak penting. Kerana mengapa? Karena pada waktu itu telah jadi perang paradigma di Amerika. Mereka mau mendukung Max Weber agar tergerhana Marxisme pada waktu itu. Perang dingin terjadi pada waktu itu. Walaupun di akademia, tapi perang dingin itu adalah apa yang dikatakan oleh pengarang ini megatrend. Megatrendnya itu adalah perang ideologi politik pada waktu itu. Jadi mereka positivism. Jadi berapa tahun dulu, ya, kira-kira 10 tahun dulu, seorang ahli Malaysianis, seorang Amerika, James Scott, yang menulis tentang birokrasi berdasarkan 30 berapa orang responden. Tesisnya bagus, tetapi dia sendiri menolak tesisnya itu. Kerana apa, ya? Dalam satu persidangan Persatuan Sains Sosial Malaysia di UPM, dia menyatakan dia sangat terpengaruh oleh instrumental method dan bukan teori. Jadi hilang filsafah di situ, hilang wisdomnya di situ, hilang teori di situ kerana tuntutan dari instrumen tadi. Jadi itu satu kritikan diri dibuat secara umum, dia menolak bukunya sendiri. Begitulah manifestasi dari perang paradigm. Mereka dari sana itu menolak.
Jadi itu yang ditakuti terjadi lagi berterusan di Malaysia ya. Jadi di Malaysia pengelakan teori atau terlepas pandang teori dalam penerbitan menjadi-jadi sejak aliran positivisme jenis Amerika dianggap paradigma dominan mulai 1980-an apabila kaedah dan instrumen mengatasi teori. Dalam konteks masalah kembar sains sosial, masalah kembar itu adalah tiadanya gambar besar dan kurangnya teori. Buku ini membuat satu sumbangan signifikan ke arah upaya membina keinsafan baru tentang apakah seharusnya sifat sains sosial Malaysia baru itu. Antara dua konsep yang diterpinggirkan dalam sains sosial Malaysia adalah sociological imagination dan satu lagi konsep risk society. Buku ini mengimbau agar dikunjungi kembali dua konsep tersebut. Yang satu itu pada 1981, yang satu lagi pada 1980-an oleh C. Wright Mills dan Utrecht Beck. Jadi buku ini mengimbau agar dikunjungi kembali dua konsep tersebut guna menanggapi the conception of the whole dalam penyelidikan sains sosial di Malaysia. Buku ini membantu sarjana generasi baru agar lebih peka akan teori dan sejarah. Penyelidikan yang baik tetapi deskriptif sifatnya sesungguhnya terbatas kebergunaannya. Sekiranya tiada penyangga teori dan penopang falsafahnya. Penegasan buku ini kepada perspektif long durée itu ataupun deep history, saya huraikan sedikit artinya long durée itu. Artinya pengajian Malaysia itu bukan bermula dari Melaka tetapi lebih awal lagi dengan satu andaian bahawa sejarah Malaysia yang menjadi sebahagian daripada peradaban maritim Nusantara itu adalah hampir 2000 tahun. Apabila dikatakan 2000 tahun sejarah, berarti terdapat penulisan ataupun batu-batu bersurat yang usianya 2000 tahun. Jadi long durée itu artinya waktu itu dilamakan lagi sebelum Melaka. Dan konsep deep history itu bukan sekadar apa yang kita dapati dari dokumen, tetapi juga dari sumber-sumber lain seperti kesusastraan, legenda, mitologi dan sebagainya. Dan hal deep history tadi terpancar dalam beberapa bab buku terbitan Ikhmas, Connecting Oceans. Itu adalah satu contoh Connecting Oceans, satu contoh penerbitan yang menekankan long durée tadi dan large scale dan juga deep history. Jadi sesungguhnya ini satu yang baru di Malaysia dan yang bakal mengubah, pada pendapat saya, mengubah lanskap kesarjanaan, the academic landscape di sini apabila perspektif ini diterima oleh barisan sarjana progresif muda. Kerana mereka lah yang akan menentukan penerimaan atau penolakan idea yang baru yang diusulkan oleh buku ini. Itu selain daripada itu
akhirnya buku ini dapat merangsangkan satu intellectual passion, keberahian intelektual para penyelidik generasi baru. Mengapa generasi baru? Kerana generasi baru inilah yang sentiasa mengemukakan pertanyaan baru. Mereka membebankan kita dengan pertanyaan radikal. Dan bukan itu saja, mereka menuntut jawapan yang juga baru dan radikal, atau dalam istilah contemporary, jawapan yang cool sifatnya. Terutama sekali tentang hal-hal yang menyentuh public advokasi. Jadi yang saya maksudkan cool itu dalam konteks sekarang ini itu suatu yang dikagumi oleh sarjana muda, yang dipersetujui mereka tentang sesuatu kerana kebaharuan hal itu, yang dianggap mereka suatu yang indah, satu yang menarik dan seringkali berbeza daripada yang dahulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Saya ingat kita punya kupasan perbincangan berkenaan dengan buku ini. Inilah episod terakhir. Apa yang saya rasa saya boleh simpulkan buat masa ini, sebab saya pasti mesti ada komen, mesti ada komentar daripada penonton-penonton YouTube kita. Buku ini bukan sekadar himpunan kuliah, bukan sekadar merakamkan apa sejarah sains sosial, konsep-konsep, teori dan sebagainya, tetapi macam Prof katakan tadi, ada cabaran, ada agendanya, khususnya kepada mereka generasi baharu sains sosial. Jangan lupa untuk dapatkan buku ini jika anda masih belum mendapatkannya. Sains Sosial Malaysia meneruskan tradisi menanggapi transformasi masyarakat. Jadi saya ingat sampai di sini sahaja. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Prof. Abdul Halim kerana sudi menerima undangan kami untuk membicarakan buku ini. Kami amat berbesar hatilah kerana Prof dapat meluangkan masa untuk menyampaikan ulasan dan kupasan terhadap buku yang kita bicarakan ini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya untuk segmen pustaka naratif. Dan jangan lupa semua untuk like, komen, share dan subscribe Wacana Studio Naratif. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.